Ya, langsung Hotman Paris. Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan semua anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saya datang karena diperintah oleh Ketua Komisi 3 harus datang. Ya, jadi ini perintah nih, suruh datang. Kebetulan memang ada beberapa yang mau saya suarakan. Saya memang selama 43 tahun sebagai pengacara mendominasi perkara-perkara raksasa bisnis. Namun dalam 10 tahun terakhir saya sudah membela rakyat kecil di Kopi Joni dan di Hotman 911. Sudah ribuan saya tolong, entah karena panggilan alam saya nggak tahu. Saya tidak mencari popularitas karena memang saya sudah populer. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya. Itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor atau saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut, karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa, pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Yang kedua, Indonesia ini menurut Bank Dunia 194 juta penduduk miskin dari 280 juta. Berarti 194 juta tidak mampu menyewa pengacara. Jadi pra-peradilan itu adalah salah satu kunci utama untuk mengetes apakah KUHP dan dilaksanakan dengan benar. Namun ketentuan mengenai pra-peradilan ini masih terlalu umum. Hanya sebatas penahanan dan sebagainya. Harusnya ada pasal yang jelas-jelas mengatakan bahwa salah satu alasan pra-peradilan adalah apabila hak tersangka saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dilanggar dan pelanggaran KUHP berhak mengajukan pra-peradilan. Itu akan sangat membantu untuk rakyat miskin terutama. Ya, yang berikutnya adalah mengenai penyelidikan maupun penyidikan. Penyelidikan adalah ajang paling bagus bagi penyidik untuk cari rezeki. Yang datang ke Kopi Joni itu adalah kalau dia sebagai pelapor dalam penyelidikan SP2HP keluar, kasusnya dihentikan. Kalau dia sebagai terlapor langsung jadi tersangka dan tidak ada upaya hukum. Karena kalau masih dalam penyelidikan tidak ada upaya hukum, tidak boleh pra-peradilan. Pertanyaannya, apakah penyelidikan masih perlu? Kenapa nggak langsung ke penyidikan? Oke. Yang berikutnya adalah penyidik dan tersangka itu nggak beda dengan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, saling menggolkan dia punya dalil-dalil. Makanya sebaiknya dalam semua gelar perkara, dalam rekonstruksi, dalam otopsi, semuanya pengacara dikasih hak untuk ikut dengan bantuan profesional. Itu akan lebih fair, terutama waktu gelar perkara. Itu sangat perlu. Tapi yang paling saya fokus tadi itu adalah pra-peradilan itu ini terlalu umum. Justru inilah kunci daripada ngetes apakah hak daripada warga itu diinjak-injak atau tidak. Yang terakhir, soalnya banyak di sini titipan dari para profesor karena sudah ada tertulis. Satu lagi Pak, hampir setiap perkara pidana, terutama yang tersangkanya berduit sampai PK, selalu ada ahli. Akan tetapi di Indonesia ini ahli tidak boleh bicara tentang fakta. Saya sudah mengikuti persidangan begitu banyak di Singapura, di arbitrasi maupun perkara pidana. Justru ahli itulah yang paling tepat memberikan pendapat analisa terhadap fakta. Dia yang tahu menyerap teorinya terhadap fakta. Soal nanti apakah pendapatnya diakui oleh hakim, itu kan haknya hakim. Jadi sekali lagi agar ditambahkan pasal bahwa ahli berhak memberikan komentar. Ini saya sudah alami langsung 10 tahun lalu di Singapura. Sekarang ini setiap orang PK mendatangkan ahli, tapi dia hanya kayak buat syair aja, ngomong no, habis itu selesai. Tidak pernah diterapkan teori-teorinya itu terhadap fakta kejadian. Itu akan lebih seru. Dan bersama saya di channel ini, teman-teman, kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang telah disampaikan oleh Bang Hotman Paris, teman-teman, yang dimana disampaikan bahwa ya bagaimana seorang presiden ke-7 yang telah menjabat sebagai presiden ya 2 kali periode dalam hal ini, ya setelah dia purna dari tugasnya maka dia diperhadapkan dengan berbagai masalah, teman-teman. Maka dia ya dipanggil sana sini ya, yang seharusnya dulu dia itu dilayani dan sebagainya ya, tetapi sekarang dia di over sana sini, teman-teman ya. Dan tentu dalam hal ini ya Pak Jokowi itu, teman-teman, banyak sekali masalah yang dihadapinya saat ini ya, baik dugaan ya
ijazah palsunya dan juga bagaimana pemakzulan Gibran teman-teman dalam hal ini. Dan kita juga menilai Pak Jokowi ini karena dia juga bersikap keras dalam hal ini, yang membuktikan ijazah publik, ya, ijazahnya ke publik untuk membuktikan ya bahwa dugaan ijazah palsunya itu teman-teman tidak benar ya. Nah, supaya masalah ini cepat selesai teman-teman dan tidak ada lagi ya masalah-masalah yang dihadapinya teman-teman. Ya, di dalam hal ini teman-teman juga masyarakat mau teman-teman kalau Pak Jokowi itu ya membuktikan ya ijazahnya ke publik teman-teman dalam hal ini. Ya, mari kita teman-teman membacakan komentar masyarakat Indonesia bagaimana menanggapi hal-hal seperti masalah Pak Jokowi ini teman-teman. Ya, dikatakan di sini bahwa ini akibat kalau berbohong, hati-hati para pejabat, jangan terlalu rakus ya di situ. Jadi kalau orang terlalu rakus teman-teman, ya walaupun kita berbohong sebohong-bohongnya, ya tentu teman-teman ada saja nanti terbongkar. Ya, ini yang disampaikan. Ada lagi, hukum takut dengan mantan pejabat, jaksa, polisi, KPK takut semua ya. Mau jadi apa negara ini teman-teman. Semoga sehat selalu Pak Hotman Paris, dikatakan. Lindungilah pejuang kebenaran tuh ya, keadilan ya Tuhan, amin. Ya, pengadilan dan polisi sudah menjadi termual-mual ya, termual-mual dan termual-mual. Yang artinya di sini bahwa ya kepolisian, pihak dari kepolisian juga teman-teman ya berhak dalam meneliti kasus ya kedugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini, karena ya itu adalah tugas mereka teman-teman ya dalam hal ini. Dikatakan lagi, aku cuma tanya Khalifah Haji RI Joko Widodo mana revolusi mentalnya, dikatakan begitu. Kenapa Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya itu ya, berarti palsu, memalukan, dipanggil sana kemari ya, dikatakan begitu teman-teman. Ya, masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia juga mau teman-teman ya kalau Pak Jokowi itu ya membuktikan ya kepada masyarakat dan juga kepada orang-orang yang menduga ya ijazahnya itu palsu teman-teman, supaya masalahnya teman-teman tidak terlalu banyak dan panjang. Ya, dikatakan lagi di sini adalah pemimpin penguasa yang dulu disanjung rakyat kini takut terhadap dengan hukum. Ya, rakyat kecewa karena pemimpin yang disanjung ternyata makhluk gak jelas dari dunia antah berantah, dikatakan begini. Ya, dikatakan lagi di sini teman-teman bahwa bagus hebat Hotman Paris Hutapea, tegas banget ya, katakan sangat benar dan nyata. Ya, cerdas Bang Hotman, dikatakan begitu. Ini baru Bang Hotman. Betul, hukum harus sama untuk setiap warga negara. Walaupun mantan presiden duduknya tidak selalu harus paling di depan, dikatakan begini. Ya, Pak Presiden, rakyat berharap tegakkan di institusi dalam proses penegakan hukum ya dapat berkeadilan, jangan masyarakat yang krisis di Sukabumi dengan ancaman pidana, padahal jelas terindikasi kuat yang dikritik itu bisa dibuktikan. Jangan ditutupi kejahatan meskipun itu Jokowi agar tegak negara ini berdiri. Ya, masyarakat itu adalah bahwa mereka setuju ya kalau keadilan untuk Pak Jokowi itu ya jangan ditutup-tutupi ya, jangan dibela, tetapi biar transparan semuanya ya, supaya juga masalahnya cepat kelar dan selesai dan tidak ada lagi ya banyak masalah yang dihadapi Pak Jokowi dan juga keluarganya. Bahkan ya masyarakat juga melihatnya
ya senang dan bahagia teman-teman dalam hal ini. Ya, dalam hal ini teman-teman ya silahkan memberikan tanggapan dan komentar Anda. Ya, ketika Anda lebih mengetahui masalah ini, silahkan mengomentari di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.